Bismillahirrahmanirrahim. Teks ini adalah merupakan lanjutan dari teks sebelumnya. Wa fi tafriqihi ay al-mali bi ijra'ihi ala sabilil khairi khamsata asya'a. Wa fi tafriqihi ay wa inna fi tafriqihi, dan sesungguhnya dalam meninggalkan harta, ay artinya al-mali harta, bi ijra'ihi ila sabilil khairi, dengan menjalankan harta ala sabilil khairi, atas jalan kebaikan, khamsata asya'a, apa 5 beberapa perkara, minas sifatil mahmudati, dari beberapa sifat al mahmudati, yang terpuji. 5 hal apa saja yang akan datang ketika dia itu sudah meninggalkan harta? Rohatan nafsi, kesenggangan diri, ai artinya al badani badan, min ta'abi tolabihi, dari lelahnya mencari harta, ai artinya al mali harta. Wal faragha li dzikrillahi, wal faragha, dan memiliki kesempatan, li dzikrillahi, untuk mengingat kepada Allah, ai artinya at-tabattula ila dzikrillahi ta'ala. At-tabattula, meninggalkan harta itu, ila dzikrillahi, menuju ingat kepada Allah ta'ala, padahal maha luhur siapa Allah. Wal inqita'a min hifdhihi, wal inqita'a, dan terputus, min hifdhihi, dari menjaga harta, ai artinya al-mali harta. Wal amna, ai artinya adamal khaufi min salibihi wa sarikihi. Wal amna, dan merasa aman, ai artinya adamal khaufi, tidak adanya kekhawatiran, min salibihi, dari orang yang merampas harta, wa sarikihi, dan orang yang mencuri hartanya. Wa huwa, adapun itu sarikihi, al-akhidhu, ialah orang yang mengambil, min mahruzin, dari tempat yang dijaga, bihafidhin, dengan seorang penjaga, au atau bimakanin, mengambil dari suatu tempat, bila syubhatin, yang tidak ada keraguan, jadi tempat tersebut sudah benar-benar dirasa aman. Waktisabas mil karimi li nafsihi, dan mendapatkan julukan sebagai orang yang mulia, li nafsihi, untuk dirinya. Wa musahabatas solihina, dan berteman dengan orang-orang yang soleh, li firoqihi, karena meninggalkan harta. Qala ba'dul fusohai, qala berkata ba'dul fusohai, siapa sebagian orang-orang yang fasih dalam berkata, judur rajuli yuhabbibuhu ila abdadihi. Judur rajuli, adapun kedermawanan seseorang, yuhabbibuhu, ialah dapat menyebabkan rasa cinta, apa itu jud, hu, kepada itu rajul, ila abdadihi, kepada para musuh-musuhnya. Wa bukhluhu yubaghidhuhu ila auladihi. Wa bukhluhu, adapun kekikiran seseorang, yubaghidhuhu, ialah dapat membuat marah, apa itu bukhlun, hu, kepada itu rajul, ila auladihi, pada anak-anaknya. Wa qala ba'dul fusohai, wa qala, dan berkata ba'dul fusohai, siapa sebagian orang-orang yang fasih di dalam berkata, khairul amwali mastaraqqa hurran, wa khairul a'mali mastahaqqa syukran. Khairul amwali, adapun sebaik-baik harta, ma, ialah harta, istaraqqa, yang dapat menjadikan seorang budak, hurron, kepada merdeka. Wa khairul a'mali, adapun sebaik-baik amal, ma, ialah amal, istahaqqa, yang dapat mendatangkan apa itu ma, syukron, kepada rasa syukur. Manakala pada teks sebelumnya dinyatakan orang yang mengumpulkan harta akan mendatangkan 5 hal yang merupakan sifat-sifat yang tercela. Namun dalam hal ini, orang yang meninggalkan harta akan mendatangkan 5 hal yang merupakan sifat-sifat yang terpuji. Yang pertama adalah
akan mendatangkan istirahatnya diri atau kesenggangan diri dari lelahnya mencari harta. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan kesempatan untuk dapat ingat kepada Allah. Selanjutnya, dan dia pun akan merasa santai dan tenang karena tidak lagi menjaga harta. Selanjutnya, orang tersebut akan merasa aman dan tidak lagi merasa khawatir bahwa hartanya akan dirampas ataupun dicuri oleh seseorang. Sekalipun harta tersebut telah disimpan pada tempat yang aman dan dijaga oleh seorang penjaga. Kemudian orang itu akan mendapatkan julukan sebagai orang yang mulia dan dia pun akan berteman dengan orang-orang yang soleh karena telah meninggalkan harta. Orang-orang yang fasih telah berkata bahwa kemurahan seseorang itu dapat membuatnya dikasihi oleh lawan-lawannya, dan kekikiran seseorang itu dapat membuatnya dibenci oleh putra-putrinya. Sebagian orang yang fasih juga berkata bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang dapat membuat seorang budak menjadi merdeka, dan sebaik-baik amal adalah amal yang dapat mendatangkan rasa syukur. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah dalam teks ini terdapat beberapa kalimat isim yang dapat beramal sebagaimana kalimat fiil, sehingga isim-isim tersebut dapat memiliki fa'il dan juga dapat memiliki kalimat yang dirofakan dan dapat pula memiliki kalimat yang dinasobkan. Sebagaimana yang ada pada lafadz wa fi tafriqihi. Lafadz tafriqun ini adalah masdar dari lafadz farraqa yufarriqu tafriqun, di mana dalam susunan ini lafadz tafriq dapat beramal sebagaimana kalimat fiil, yaitu menasobkan kepada dhamir hu, di mana dhamir hu itu bermakna al-mal, yaitu harta. Jadi sesungguhnya dalam meninggalkan harta, artinya meninggalkan kepada harta. Sekalipun dhamir hu ini secara lafaz diijarkan karena berposisi sebagai mudhof ilaih, namun secara makna dhamir hu ini adalah maf'ul bih dari lafaz tafriqun. Begitu juga dengan yang terjadi pada lafaz thalabihi. Hi ini secara lafaz adalah majrur sebagai mudhof ilaih, namun secara makna adalah maf'ul bih dari lafaz thalabun. Selanjutnya kita perhatikan lafadz as-sifati al-mahmudati. As-sifat ini adalah man'ut, sementara al-mahmudati adalah naatnya. Lafadz mahmudah ini berbentuk mu'annas karena lafadz as-sifat ini adalah jamak yang tidak berakal. Oleh karena itu di sini dihukumin sebagaimana mufrad mu'annas. Oleh karena itu naatnya pun dibentuk mufrad mu'annas. Namun diperbolehkan pula pada naatnya ini berbentuk jamak muannas. Jadi boleh pula dikatakan minas sifati al-mahmudati. Selanjutnya kita perhatikan lafadz al-fusohai. Lafadz al-fusoha manakala tanpa diiringin oleh al, maka lafadz ini termasuk dari isim ghairu munsharif, di mana pada lafadz ini terdapat satu ilat, yaitu yang berupa alif ta'nis mamdudah, yaitu alif yang setelahnya terdapat hamzah, sehingga nantinya ketika dalam keadaan jer, tanda jernya adalah dengan menggunakan fathah, fusoha'a, jadi dengan fathah tanpa adanya tanwin. Namun karena di sini sudah diiringin dengan al, maka lafadz yang asalnya ghairu munsharif berubah menjadi munsharif. Keberadaan al ini menjadi penawar atau menjadi obat bagi lafadz yang ghairu munsharif, sehingga ketika lafadz al-fusoha di sini dalam keadaan majrur sebagai mudhof ilaih, maka tanda jirnya dikembalikan kepada bentuk asalnya, yaitu lafadz al-fusoha ini adalah merupakan jamak taksir dari lafadz fasihun, dan jamak taksir manakala dalam keadaan jer, tanda jernya dengan menggunakan kasroh, sehingga di sini dibaca qala ba'dul fusoha'i. Wallahu a'lam bishawab.